Selamat pagi anak-anak kelas 11 BDP, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada pertemuan mata pelajaran administrasi transaksi hari ini, kita akan mulai memasuki bab baru yaitu bab 2 tentang alur transaksi. Pada pertemuan ini, kita akan lebih fokus mempelajari tentang alur transaksi pembelian. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang transaksi usaha. Apa sih itu transaksi usaha? Penjualan barang dagangan memegang peranan penting dalam menentukan kelancaran usaha. Penjualan barang dagangan ini disebut dengan transaksi usaha. Transaksi usaha dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang wajar untuk dicatat. Nah, transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Di dalam melakukan transaksi jual beli, pihak penjual akan membuat dokumen penjualan yang akan dijadikan bukti adanya transaksi jual beli. Bukti atau dokumen transaksi jual beli selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli atau konsumen. Dan bagi pihak penjual, dokumen atau bukti yang telah dibuat ini akan disimpan dan dicatat pada file khusus. Dokumen transaksi selanjutnya akan diolah oleh bagian akuntansi dan dijadikan laporan keuangan yang akan berguna bagi perusahaan untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Selanjutnya ada bukti transaksi. Apa sih itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak internal, yaitu berkaitan dengan bagian yang ada di dalam perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dalam hal ini adalah pelanggan atau pembeli. Bukti transaksi harus dibuat berdasarkan alur yang telah disiapkan oleh perusahaan. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi bukti transaksi dalam kegiatan akuntansi ini ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai media yang berisikan data informasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya transaksi. Yang ketiga, sebagai dasar pencatatan pembukuan. Yang keempat, untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data keuangan. Dan yang kelima, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ada jenis-jenis alur transaksi. Alur transaksi yang dipakai oleh perusahaan yang melakukan penjualan barang meliputi 5 hal ini. Yang pertama ada alur transaksi pembelian, kedua alur transaksi penjualan tunai, ketiga alur transaksi penjualan kredit, yang keempat ada alur penerimaan kas, dan kelima ada alur pengeluaran uang kas. Pada pertemuan ini kita akan lebih fokus membahas mengenai alur transaksi pembelian. Nah, alur transaksi pembelian. Apa sih pengertiannya? Transaksi pembelian ini adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Barang atau jasa yang dibeli adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pedagang, dan produsen. Bagi konsumen, barang atau jasa yang dibeli akan digunakan untuk konsumsi sendiri. Misalnya barang kebutuhan pokok, barang kebutuhan penunjang, dan barang mewah, atau kita lebih mengenal dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, bagi pedagang, barang yang dibeli akan dijual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan, bagi produsen, barang yang dibeli adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya. Misalnya bahan baku, digunakan untuk menunjang proses kegiatan produksi. Pada setiap perusahaan, baik perusahaan barang dan jasa, dalam menjalankan aktivitasnya selalu memerlukan barang-barang yang pengadaannya harus dibeli dari pihak lain. Misalnya perlengkapan kantor, barang yang dibeli untuk dijual atau barang dagangan, dan juga ada barang yang dibeli untuk diolah kembali, yaitu bahan baku. Pembelian barang-barang dapat dilakukan dengan pembelian tunai maupun kredit. Nah, alur transaksi pembelian ini terdapat 9 alur. Yang pertama ada surat permintaan barang. Proses pembelian akan dimulai dari permintaan bagian penjualan atau bagian produksi yang dibuktikan dengan surat permintaan barang yang akan dibeli. Dan dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama itu ada intuitif. Cara ini dilakukan dengan memprediksi barang apa yang dibutuhkan pelanggan. Contoh, perusahaan dapat memprediksikan bahwa kebutuhan biskuit kaleng dan sirup pada bulan puasa akan meningkat. Nah, yang cara kedua juga adalah penelitian pasar.
yaitu dengan meneliti permintaan-permintaan konsumen yang paling banyak atau dengan cara langsung terjun ke masyarakat umum. Contohnya, perusahaan minyak goreng membuat kuesioner melalui media massa. Kemudian, hasil dari kuesioner perusahaan tersebut memperoleh kesimpulan tentang jenis minyak goreng, ukuran atau kemasan minyak goreng yang paling diminati oleh konsumen. Nah, cara ketiga yaitu dengan perhitungan stok barang. Bagian penjualan akan menyampaikan permintaan barang ke bagian gudang untuk melihat perhitungan stok barangnya. Nah, alur yang kedua ini yaitu melakukan survei pasar. Survei pasar dilakukan dalam rangka menentukan supplier yang tepat bagi perusahaan. Survei dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memasang iklan di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, atau mendatangi supplier secara langsung. Survei yang dilakukan oleh perusahaan ini akan menghasilkan informasi tentang harga, syarat pembelian, serta fasilitas lain dari masing-masing supplier. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk memilih supplier yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dalam tahap ini, sekaligus perusahaan membuat surat penawaran order ke supplier. Lalu, alur yang ketiga yaitu menentukan supplier. Dari berbagai supplier yang dianggap menguntungkan bagi perusahaan, setelah mendapatkan informasi secara langsung dari supplier, maka perusahaan dapat memilih supplier yang paling menguntungkan dengan mempertimbangkan kualitas, harga, syarat pembayaran, dan aspek lainnya. Alur yang keempat ini yaitu mengirim surat pesanan. Perusahaan membuat surat pesanan dan dikirimkan kepada supplier yang dianggap memberikan penawaran yang paling menguntungkan. Nah, yang kelima ini membuat surat perjanjian. Sebagai bukti adanya kesepakatan untuk mengadakan jual beli antar perusahaan dengan supplier, maka dibuat bukti secara tertulis berupa surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat perjanjian dibuat untuk pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung. Alur yang keenam ini yaitu menerima barang. Setelah ada kesepakatan antara perusahaan dan supplier, maka perusahaan akan menerima sejumlah barang yang telah dibeli dari supplier. Alur yang ketujuh yaitu cek barang. Hal penting yang harus dilakukan perusahaan setelah menerima barang dari supplier adalah meneliti kesesuaian antara barang yang dipesan melalui surat pesanan dengan barang yang dikirim oleh supplier. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah mutu barang, jumlah barang, dan kondisi barang dalam keadaan baik atau tidak cacat. Selanjutnya, alur ke-8 yaitu pembayaran. Perusahaan melakukan pembayaran setelah barang diterima. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan uang tunai atau cash, cek, giro, sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang disepakati. Nah, alur yang ke-9 ini yaitu formulir atau dokumen proses pembelian. Formulir adalah daftar isian baik tercetak maupun tidak yang memiliki ruang untuk diisi dengan informasi. Formulir bermanfaat untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis, merekam data, mengurangi kesalahan, dan menyampaikan informasi pokok dari satu ke orang lain. Format formulir di setiap perusahaan ini tidaklah sama, tetapi secara umum memiliki data yang sama yang harus diisi. Nah, selanjutnya formulir-formulir yang diperlukan dalam aktivitas pengolahan pembelian ini adalah sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama adalah surat permintaan pembelian. Surat ini diisi oleh bagian gudang atau bagian lain yang memerlukan barang. Surat permintaan pembelian ini biasanya berisi tentang nama, jenis, tipe, kuantitas, dan kualitas barang yang diminta, dan juga kapan barang yang bersangkutan harus sudah diterima. Lalu yang kedua adalah surat permintaan penawaran harga. Surat ini diisi oleh bagian pembelian dalam hal barang yang diminta dalam surat permintaan pembelian belum ada pada daftar langganan, pemasok atau supplier. Nah, surat permintaan penawaran harga ini berisi mengenai nama, jenis, tipe, kuantitas, dan kualitas barang yang diminta, tanggal paling lambat penerimaan barang yang diminta, dan permintaan informasi mengenai syarat pembayaran dan syarat penyerahan yang diminta oleh calon pemasok. Lalu,
Yang ketiga ini ada surat order pembelian atau purchase order atau bisa disingkat PO. Formulir ini diisi oleh bagian pembelian yang berisi keterangan mengenai nama dan alamat pemasok, nama jenis tipe kuantitas dan kualitas barang yang diminta, tanggal paling lambat penerimaan barang yang dipesan, serta syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang. Yang keempat ini ada laporan penerimaan barang. Nah, formulir ini diisi oleh bagian penerimaan barang setelah barang diterima dan diperiksa. Laporan penerimaan barang berisi data hasil pemeriksaan atas barang yang diterima dan dokumen-dokumen terkait. Formulir ini biasanya berisi mengenai tanggal penerimaan barang, nomor order pembelian yang bersangkutan, nama, jenis, tipe, kuantitas, dan kualitas barang yang diterima, serta catatan hasil pemeriksaan barang, misalnya cocok tidaknya barang dengan order atau adanya barang yang rusak dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada bukti pengeluaran kas. Formulir ini diisi oleh bagian utang jika adanya pembelian secara kredit yang jatuh tempo pembayarannya. Sekian dari penjelasan materi hari ini, diingat-ingat dan dipelajari dengan baik ya. Jangan lupa screenshot video ini lalu kumpulkan ke GCR sebagai tanda kehadiran kalian bahwa kalian telah mengikuti pertemuan hari ini dengan baik. Terima kasih.